pagi anak-anak. Hari ini kita mulai belajar lagi ya. Setelah libur 2 minggu kemarin, akhirnya kita belajar kembali. Nah, untuk materi hari ini kita akan belajar tematik yang pertama, yaitu tema A, organ gerak hewan dan manusia, di mana subtema satunya adalah mengenai tentang gerak hewan. Pada pembelajaran 1 itu kita akan belajar materinya yaitu pelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Yang pertama kita akan belajar bahasa Indonesia terlebih dahulu, di mana materi bahasa Indonesia hari ini yaitu tentang ide pokok dalam sebuah paragraf. Kalian tentunya sudah sering sekali mendengar istilah paragraf ya. Paragraf itu adalah masalah utama yang dibahas dalam sebuah karangan ya. Dan paragraf itu sendiri terdiri dari beberapa unsur. Unsur yang pertama yaitu adalah ide pokok, dan yang unsur kedua adalah ide penjelas, di mana ide pokok itu adalah masalah utama yang dibahas dalam sebuah paragraf, sedangkan ide penjelas itu sendiri adalah gagasan yang menjelaskan dari ide pokok tersebut ya. Itu pengertian dari ide pokok dan ide penjelas. Kemudian ide pokok itu sendiri memiliki nama lain. Yang pertama atau sebutan lain ya, istilah lain. Yang pertama pokok pikiran ya, bisa disebut dengan pokok pikiran. Kemudian gagasan utama. Kemudian ada lagi kita sebut pikiran pokok ya. Kita bisa menggunakannya yang mana saja boleh sebutannya ya. Kemudian dalam sebuah paragraf itu seringkali kita menemukan kalimat utama, ada yang di awal paragraf, kemudian ada juga yang di akhir paragraf, dan juga ada di akhir dan awal. Dimana kalau kita menemukan kalimat utama yang terdapat dalam paragraf awal, di kalimat utamanya itu kita sebut dengan paragraf deduktif ya. Kemudian kalimat utama yang terletak di akhir paragraf itu disebut dengan paragraf induktif. Dan yang terakhir, kalimat utama yang ditemukan di awal dan di akhir paragraf itu sendiri disebut dengan paragraf deduktif, induktif, atau yang sering disebut juga dengan paragraf campuran. Nah, sebagai contoh nanti kita lihat bukunya, kalian boleh lihat bukunya, buku tematik pada halaman 3. Di situ ada sebuah teks wacana mengapa hewan dan manusia bergerak ya. Kita ambil contoh untuk paragraf kedua. Di sini terdiri dari berapa paragraf? Nah, wacana di sini terdiri dari 3 paragraf. Kita ambil contoh pada paragraf kedua ya. Di sini kita tentukan ide pokoknya, kemudian kalimat utamanya. Kemudian kita tentukan apakah paragraf kedua ini merupakan paragraf deduktif, induktif, atau deduktif, induktif ya. Contoh yang paragraf yang kedua, gerak merupakan perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, kalimat pertama ini merupakan kalimat utamanya ya. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan untuk ide pokoknya. Ide pokok dalam paragraf kedua itu adalah gerak ya. Nah, kalimat utamanya yaitu gerak merupakan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu disebut dengan kalimat utama. Jadi kalimat utama pada paragraf kedua ini merupakan kalimat deduktif, karena kalimat utamanya ada di awal paragraf ya. Kemudian kalimat selanjutnya, dibutuhkan alat gerak untuk dapat memindahkan tubuh ke tempat yang lain, sampai dengan kalimat contoh hewan vertebrata antara lain kucing, kambing, kelinci, buaya, dan ikan. Itu merupakan kalimat atau ide penjelas dari paragraf kedua ini ya. Dan kita lanjut untuk materi yang kedua, yaitu pelajaran IPA.
tentang organ gerak pada hewan. Tetapi sebelum teacher menjelaskan materi tentang organ gerak pada hewan tersebut, apakah kalian masih ingat ciri-ciri dari makhluk hidup itu? Salah satu ciri dari makhluk hidup itu adalah bergerak, ya. Pada materi ini teacher akan menjelaskan tentang organ gerak pada ikan, kemudian pada burung, yang ketiga organ gerak pada reptilia, amfibi, dan yang terakhir adalah organ gerak pada hewan mamalia. Nah, yang pertama kita bahas organ gerak pada ikan. Ikan bergerak menggunakan sirip dan ekor, ya. Ini ekor, ini sirip. Pada ikan itu terdiri dari beberapa sirip. Yang pertama adalah sirip punggung, ini ya letaknya ya. Kemudian yang kedua sirip dada, tiga lanjut lagi sirip perut, dan terakhir adalah sirip pada ekornya. Nah, sirip-sirip pada ikan ini memiliki fungsi masing-masing, ya. Yang pertama kita bahas dulu sirip punggung ini memiliki fungsi keseimbangan pada ikan ketika ikan itu berenang. Kemudian yang kedua sirip dada ini berfungsi pada ikan itu untuk membantu ikan ketika dia bergerak maju, kemudian ke samping, dan juga ketika ikan diam, ya. Kemudian lanjut kita sirip perut. Ini sirip perut, ya. Sirip perut itu fungsinya sama hampir dengan sirip punggung, ya, menjaga kestabilitas atau stabil ketika ikan itu berenang. Dan terakhir adalah sirip ekor. Di sini sirip ekor berfungsi sebagai pendorong utama ketika ikan bergerak atau berenang di air, ya. Nah, ini kalian bisa perhatikan contoh ikan. Ini bagian-bagian dari sirip pada ikan. Dan yang kedua itu organ gerak pada burung. Kalian sudah tahu semua, ya, burung itu bergerak dengan cara apa? Dengan cara terbang. Nah, dia terbang itu menggunakan sayap. Jadi alat gerak pada burung selain sayap itu adalah kaki, ya. Kaki pada burung, ya, ini ya, itu berfungsi untuk apa? Ya, untuk berjalan. Kemudian burung juga hinggap dan mencengkeram mangsanya menggunakan kaki, ya. Mengapa sih burung itu bisa terbang? Ya, karena dia ada sayapnya, tetapi sayapnya itu enggak berat, ringan, ya. Tulang sayap pada burung itu ringan sehingga burung akan mudah dengan mudah akan terbang, ya. Kemudian yang ketiga organ gerak pada reptilia, ya. Organ gerak pada reptilia itu hewannya ada yang bergerak dengan cara melata, dan juga ada yang bergerak dengan cara merayap, ya. Kalau melata itu dia bergerak menggunakan perut. Contohnya hewan ular, ya. Hewan ular itu bergerak dengan perutnya. Kemudian selain ular, cacing juga, ya. Kemudian hewan reptilia yang bergerak dengan cara merayap atau merangkak itu contohnya ini tahu, ya, cicak, kemudian komodo, buaya, kura-kura, mereka bergerak dengan cara merangkak atau merayap, ya. Dan yang keempat adalah organ gerak pada amfibi. Pernah mendengar istilah amfibi, ya? Hewan amfibi itu adalah hewan yang hidup di dua alam. Bisa hidup di darat dan bisa juga hidup di air, ya. Contohnya adalah katak, ya. Tapi katak ini dia ada dua fase dalam hidupnya. Yang fase awal itu dia berupa berudu, ya, ini namanya berudu. Dia hidup di air, ya, bergerak dengan cara berenang menggunakan ekornya, ya. Setelah dia dewasa nanti dia akan bergerak dengan cara melompat menggunakan kakinya. Dan katak biasanya hidup di darat, ya. Bisa kalian perhatikan gambarnya. Ini berudunya, kemudian ini. Dan organ gerak yang terakhir adalah organ gerak pada hewan mamalia. Hewan mamalia itu bergerak dengan menggunakan tungkai, ya. Ada tungkai belakang dan tungkai depan. Contoh hewan yang menggunakan tungkai belakang dan tungkai depan itu 4 kaki, ya, memiliki 4 kaki. Itu hewan yang memiliki
ciri-cirinya berambut dan juga menyusui. Contohnya apa? Sapi, kambing, kerbau, kuda, dan sebagainya. Nah, tungkai depan sebagai tangan dan tungkai belakang juga bisa berfungsi sebagai kaki. Contohnya itu adalah pada monyet dan kera ya. Ini tungkai depannya berfungsi sebagai tangan ya, biar dia bisa melompat, memegang dahan ranting ketika dia melompat ya. Kemudian tungkai depan juga ada yang termodifikasi sebagai sayap sehingga dia bisa terbang. Contohnya pada hewan kelelawar ya, ini tungkai depannya termodifikasi sehingga dia bisa mudah dengan terbang. Kemudian ada juga mamalia itu yang hidup di air ya, dia bergerak dengan sirip dan ekornya. Contohnya apa? Ini paus dan ikan paus dan lumba-lumba ya. Nah, jadi di sini pada organ gerak hewan mamalia itu bervariasi ya. Nah, demikianlah materi untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you so much and then see you next video. Bye bye.